balik lagi di acara Sharing Time bareng Dian dan Moza. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang tips dan trik gimana sih caranya presentasi dan nyiapin presentasinya juga. Gimana nih Za, dari Moza, ada tipsnya nggak nih? Jadi teknik presentasi yang pertama itu adalah satu, gali informasi tentang audiensnya. Nah, kita tuh kayak cari tahu dulu audiens kita itu umur berapa, kelas berapa, kayak gitu. Jadi bahan yang mau kita presentasiin itu nggak salah gitu. Ya bener banget. Kalau di komunikasi ada tuh namanya kita harus nyamain derajat homofili. Nah dengan kita kenalan atau kita ngerti siapa audiens kita bakal nyamain derajat homofili kita dan kita bakal nyambung tuh presentasinya. Terus apa lagi nih Maza? Yang kedua adalah tetapkan tujuan presentasi kita. Jadi tujuan presentasi itu disampaikan untuk apa dan kayak harus jelas gitu kan. Gitu. Untuk apa dia, untuk memotivasi atau untuk mengedukasi itu bisa juga. Jadi kalau misalnya kita mau presentasi kita benar-benar harus ngerti ya tujuannya apa ya, karena kalau misalnya kita nggak ngerti tujuannya nanti presentasi kita malah nggak jelas. Jadi yang kedua itu kita harus ngerti banget kita tujuan presentasi itu apa. Terus yang ketiga apa aja? Yang ketiga adalah buat desain slide yang lebih menarik biar audiensnya itu nggak bosen dan dia itu kayak lebih betah menyimak kita. Karena ada juga nih teori yang ngatain kalau misalnya slide-nya itu terlalu banyak tulisan, orang bakal lebih fokus sama tulisannya daripada apa yang kita sampaikan. Nah, sebisa mungkin namanya PowerPoint, kita harus nyiapin PowerPoint-nya itu per poin-poin aja ya teman-teman. Ingat kalau misalnya kita harus buat slide yang bagus dan juga menarik. Terus yang keempat itu kita harus latihan nih guys. Kita udah kenal sama audiensnya, kita udah tahu tujuan kita apa presentasi, terus kita juga udah nyiapin slide-nya. Jangan lupa kita harus tetap latihan nih guys supaya nanti ketika kita presentasi itu lebih lugas dan juga lebih menguasai materi nih. Terus yang kelima adalah kita harus tetap berkoordinasi sama panitianya nih, berapa menit kita presentasi. Jadi nanti kalau misalnya kita lagi presentasi nggak ada tuh istilahnya di-cut pas lagi enak-enaknya presentasi, terus nggak ada tuh orang bosan gitu, karena kita udah tahu timing yang tepat untuk berhenti dan memulai presentasi. Nah, kita tuh kalau koordinasi sama panitia tuh menjauhi miskomunikasi kan. Ya, benar-benar. Biar lancar acaranya. Tuh. Terus yang terakhir itu adalah kita harus nyiapin fisik dan juga mental. Karena kenapa? Kalau misalnya kita udah nyiapin semuanya, taunya kita sakit nih sehari kan percuma banget. Jadi kita nggak bisa all out gitu pas presentasi. Jadi mental juga penting pas kita latihan dan juga fisik juga penting ya. Untuk itu semangat untuk presentasi, semoga bermanfaat. Baik lagi nih sama Dian. Nah sekarang kita bakal lebih spesifik gimana sih biar kita tuh nyiapin slide dengan bagus. Yang pertama itu meminimaliskan slide. Kenapa? Karena kalau misalnya slide-nya terlalu banyak, kita bakal buat para pendengar atau audiens kita bosan. Dan yang kedua ada pemilihan font yang bagus. Artinya fontnya simple aja tapi gampang dilihat oleh audiens. Yang ketiga yaitu kita harus menggunakan ukuran font yang sesuai dengan jarak pandang dari pendengar. Dan yang keempat yaitu menggunakan ilustrasi atau gambar-gambar seperti grafik dan lainnya agar slide kita tuh lebih menarik. Dan poin kelima yaitu penyampaian yang lugas dan juga bagus, karena sebagus apapun slide kita, kalau kita tidak percaya diri ketika presentasi itu akan mengurangi minat pendengar untuk mendengar kita. So teman-teman tetap semangat dan jangan pernah lupa untuk berdoa sebelum presentasi, oke? Baiklah, itu dia tutorial teknik presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Dian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.